Analis. Apa kabar semua? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih hari ini. Terima kasih buat Kang Tete yang udah bisa ikut saksikan acara ini. Oke nih, Kang Obed. Ya. Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi gini, Kang Mehmet, hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan salah satu pasangan calon ketua Haska dan wakil ketua Haska. Ya, rahasia kita mau lustrum ya, Kang ya? Betul, Kang Mehmet. Masya Allah, salah satu rangkaiannya apa sih sebelum lustrum tuh? Boleh tahu nggak sih? Jadi dari kemarin itu, menjelang lustrum, itu kita sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, Kang. Wah. Dari mulai santunan, kemudian ada acara-acara olahraga, lalu kemudian kita kongres alumni. Wih, apa tuh Kang kongres, Kang? Nah, jadi kongres ini, Kang, itu adalah suatu sidang tertinggi, ya, mahkamah tertinggi di himpunan sekolah alumni sekolah kimia analisis, ya, Haska. Nah, kita semua alumni Semakbo itu ketika sudah lulus dari Semakbo itu otomatis menjadi anggota Haska. Wah. Nah, jadi kongres ini isinya itu perwakilan angkatan, Kang. Perwakilan angkatan dari mulai angkatan pertama sampai lulusan terakhir. Iya. Semuanya ada di dalam kongres itu. Nah, para perwakilan angkatan ini, Kang, nanti setiap 5 tahun sekali, minimal 5 tahun sekali, itu berkumpul, lalu memikirkan mengenai akan bagaimana Haska. Nah, akan bagaimana begitu, Haska melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oh, berarti Seperti kongres itu nggak cuma satu kali aja, Kang? Berarti ada beberapa kegiatan juga ya? Betul banget, Kang Nah, Mehmet. berarti yang dibahas, boleh tahu nggak sih? Nah, jadi kongres pada kongres yang sekarang ini kongres ke-10 ya, Kang Mehmet ya. Kongres ke-10 ini kita lakukan dalam 2 sesi. Ya. Sesi yang pertama itu kemarin kita sidang pembahasan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa zaman itu selalu berubah dan lain sebagainya, sehingga organisasi itu perlu penyesuaian dan penyegaran. Makanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu selalu diupayakan supaya up to date dan menyesuaikan dengan zamannya. Begitu. Betul. Itu tadi sesi yang pertama ya. Nah, kemudian sesi yang kedua, nah ini menurut saya nih, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ditunggu nih. Jadi, warga penasaran nggak sih? Apa sih Kang yang ditunggu-tunggu, Kang? Betul. Jadi, di kongres ini adalah satu-satunya cara untuk memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua Haska. Wah. Jadi nggak ada media lain atau cara lain selain di kongres itu nggak ada untuk memilih ketua dan wakil ketua Haska untuk 5 tahun ke depan. Begitu. Nah, jadi Kang Mehmet, sekarang nih kita di sini akan menyaksikan salah satu pasangan calon. Salah satu. Berarti ada berapa pasangan calon, kan? Saya spill nggak ya? Iya. Penasaran banget nih. Siapa sih yang akan datang di kesempatan kali ini, Kang? Hari ini, ya, warga analis, hari ini kita akan tampilkan salah satu pasangan calon nomor urut 1, ya, yaitu paslon Andin. Wih, baik dulu, ini Andin. Ya. Apa sih Andin tuh, Kang? Boleh dijelasin, Kang? Cantik ya namanya, Andin. Jadi Andin ini, Kang, ini adalah kolaborasi 2 generasi. Ya. 2 generasi lulusan dari angkatan 40-an dan angkatan 50-an. Makin penasaran. Gimana kalau kita panggil aja, Kang? Kita panggil aja langsung ya? Oke. Kita panggilkan langsung paslon Andin nomor urut 1. Silakan. Halo. Silakan duduk. Silakan duduk. Hai. Ya, silakan duduk. Langsung dulu nih. Ya. Ini Kang yang dimaksud, Kang. Iya dong. Nah, jadi warga analis, ini sudah ada di depan kita salah satu paslon yang pede banget nih untuk bisa maju jadi calon ketua dan wakil ketua Haska. Mantap. Ya kan? Nah, kan kalau misalkan kita yang kenalin ya, kayaknya kurang enak ya. Ini gimana, langsung aja.
kita kenal biar paslon ini yang langsung kenalin sama warga analis. Oke? Oke, tapi sebelumnya nih, Kang, gimana tadi di perjalanan aman? Aman, alhamdulillah. Siap saya aman. untuk menyampaikan visi misinya Siap. supaya warga analis bisa tahu, kenal, ya kan, dan pasti nantinya akan menentukan pilihan dong. Betul. Gitu. Betul. Ini adalah kesempatan Akang Teteh Akang buat memberikan paparan-paparan terkait Betul. program kerja dan lain-lainnya. Betul. Silahkan raih, silahkan sampaikan agar Akang Teteh warga analis semua bisa mengetahui apa yang ada menjadi program kerja Akang. Baik, mantep banget Kang Ya. Mehmet. Oke Kang, kita langsung aja. Siap. Silakan dikenalkan Akang ini siapa, sebagai apa, Akang ini siapa, sebagai apa. Siap. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua warga analis. Terima kasih Kang Obed, Kang Mehmet. Akhirnya kita ketemu lagi di secara tatap muka gitu ya. Kalau kemarin tatap kaca. Sekarang alhamdulillah ketemu bareng di sini dalam rangka podcast ya, memperkenalkan kami. Perkenalkan saya Muhammad Anom Guritno. Tidak ada hubungannya dengan Wulan. Sebelum ditanya, saya disclaimer gitu. Oke. Oke. Angkatan 45, saya sebagai calon ketua Haska tahun 2025-2030 dengan nomor urut 1 gitu ya. Alamat tinggal di dekat sini di Tanah Baru. Kemudian kantor juga dekat sini juga, Selendra Group di Tanah Baru juga. Status istri 1, anak 4, tolong jangan dibalik ya. Iya. Oh baik. Kita Jangan catat. dibalik. Oke, selanjutnya Kang Dino nanti bisa sekalian lanjut menyampaikan visi misi ya. Silakan Kang. Baik, warga analis, perkenalkan saya Aldino Diki Prastian dari Angkatan 58. Saat ini tinggal di Cilegon, bekerja di PT Lotte Chemical Indonesia, dan kemudian diminta oleh Kang Anom untuk mendampingi menjadi calon wakil ketua Haska. Alhamdulillah saya berkenan, dan kemudian juga Kang Anom juga sangat mensupport saya untuk pencalonan ini. Kemudian cukup jauh ya perjalanan dari Cilegon. Saya berangkat tadi pagi itu jam 6 sampai sini kurang lebih jam 12. Luar biasa. Agak panjang karena naik umum tadi. Waduh, benar. Kalau status berkeluarga, anak 1 dan istri juga 1. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa bahas visi misi atau Boleh Kang Dino. Kayaknya udah nggak sabar banget paslon kita ini. Udah kejawab belum sih pertanyaan Andin tuh siapa? Udah kejawab ya Kang Teteh ya? Iya, Andin, Dino. Anom dan Dino Iya. gitu ya. Jadi nempel banget tuh. Cakep. Andin, Anom, Dino. Oke. Langsung aja deh, kita pengen denger ya Kang Mehmet dan warga analis semua. Silakan Kang Anom dan Kang Dino untuk menyampaikan visi misinya. Mau apa sih Iya, menjadi iya. calon ketua dan wakil ketua Haska itu nantinya? Silakan disampaikan. Jadi arah dan tujuan kita itu dalam visi yaitu menjadikan Haska sebagai wadah kanalisasi potensi alumni yang unggul, terintegritas, dan bersinergi lintas generasi untuk kontribusi berkelanjutan bagi alumni, profesi, dan alma mater. Visi yang kita angkat adalah 1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dari berbagai aspirasi anggota. Kemudian yang kedua, menciptakan ruang interaksi yang aktif antar alumni. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan pemberdayaan ekonomi alumni. Yang keempat itu menggerakkan kontribusi alumni dalam pengembangan alma mater. Yang kelima itu menyelenggarakan kegiatan yang relevan, profesional, sesuai dengan prinsip good governance. Yang keenam itu mengoptimalkan digital dan program-program inklusi untuk meningkatkan keterlibatan dari alumni-alumni SMK Semak Bogor. Mungkin itu visi dan misi yang kita bawa.
tujuannya tetap sama untuk membawa Haska menjadi jauh lebih hebat, jauh lebih baik, dan jauh lebih berdampak kepada alumninya. Oke. Gitu kan. Oke, warga analis, itu visi misi dari Paslon Andin sudah disampaikan oleh Kang Dino. Kemudian saya pengen nanya nih, Akang berarti sudah lulus itu berapa tahun, Kang? Dari lulus angkatan 45 itu berarti tahun 2004 ya? 2003. 2003. Alhamdulillah sekarang itu sudah 22 tahun. 22 tahun, luar biasa. Kang Dino, udah berapa tahun berarti? Lulus berarti 2016, berarti kurang lebih 9 tahun. Oke, warga analis. Udah 23 tahun, kemudian 9 tahun. 9 tahun. Nah, selama sudah lulus, kemudian udah malang melintang ya di dunia industri, udah punya jenjang karir dan lain sebagainya. Kenapa mau balik lagi ngurusin Haska? Apa motivasinya sih? Oke. Jadi gini ya. Ini based on true story ya, pribadi. Oke. Jadi waktu lulus pertama kali dari Smakbo itu sama lah kayak teman-teman semua yang di sini itu pasti yang aktif-aktif. Aktif, jadi kepanitiaan, jadi kepengurusan dan lain sebagainya ya. Karena sebetulnya kalau saya pribadi ya, menjadikan Haska itu seperti tempat kembali. Kalau Smakbo itu mencetak kita sebagai analis, Haska ini rumahnya. Untuk kita kembali, untuk kita berkeluarga, untuk berinteraksi, untuk saling berpartisipasi, kira-kira gitu. Oke. Jadi sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu di diri saya pribadi sempat udahlah cukup berkiprah di Haska. Terakhir itu sumbangsi saya bertekad, mungkin beberapa alumni udah ada yang tahu, saya akan terakhir berpartisipasi di Haska sebagai panitia kongres 5 tahun lalu. Dan ternyata delalah gitu ya, saya punya niat bikin perusahaan, kok ya ketemu lagi di sini. Bikin kantor di Tanah Baru, Smakbo-nya pindah ke Tanah Baru. Ini mah udah sunatullah gitu. Iya. Nggak bisa saya lari dari Haska. Bener. Itulah panggilan yang gimana ya? Ibarat kata, lu nggak usah jauh-jauh, sini aja. Ini rumah lu, nggak usah kemana-mana. Nah, itulah keresahan bukan motivasi saya untuk kembali mengurus Haska. Di samping ya memang kita ada beberapa panggilan dari teman-teman ya, terutama angkatan-angkatan yang sering berinteraksi dengan saya. Kebetulan saya berinteraksi dengan komunitas-komunitas bola, terus teman-teman di sales dan lain sebagainya. Itu ya ada beberapa kok kayaknya saya bisa bantu nih. Iya. Terkait tadi keterbukaan interaksi, peluang yang sama, dan manfaat yang harus disebarluaskan ke semua anggota. Itu sih motivasi saya pribadi, Kang Obed. Oke, kalau Kang Dino, ini apalagi kan Kang Dino ini agak jauh ya sama Kang Anom. Iya. Nah, ini apa sebelumnya teman bisnis atau teman sama-sama main bola atau apa? Kok bisa tiba-tiba berpasangan? Benar, Ya kan? benar. Punya visi misi yang sama, Iya. maju bersama menjadi Andin. Kang Dino, kenapa mau jadi wakil ketua Haska? Ya backstory dulu. Jadi kalau dibilang kenapa mau balik lagi ke Haska gitu kan, Smakbo itu salah satu yang membentuk saya gitu kan. Karena Smakbo itu justru sekolah yang menurut saya unik. Anak-anaknya pinter-pinter, Oke. tapi sistem pembelajarannya unik di era saya. Di era saya itu benar-benar unik. Nggak ada sekolahan yang bebas jam keluar masuknya itu cuma Smakbo. Baik. Dan di situ Smakbo itu erat banget di era 2012. Keterlibatan alumni, bahkan guru-guru kita semua kan alumni-alumni. Ya. Itu yang membangun pertama rasa kekeluargaan di dalam sekolahnya, dan kemudian event-event di luar dari sekolah itu banyak sekali dulu di era 2012 sampai dengan 2016. Nah dari situlah ketika saya lulus pun itu juga saya mencoba, ketika itu saya mencoba untuk PTN gagal. Akhirnya coba untuk ini ijazah Smakbo nih berfungsi nggak nih? Dapat info loker dari kurang tahu angkatan 50-an di Nutrifood itu. Cobalah
Ternyata dipanggil gitu kan. Iya. Dipanggil, kita tes, isinya anak Semakbo semua. Dan ternyata yang kesaring semua anak Semakbo sampai dengan bisa interview. Akhirnya, oh ini berarti emang bukan main-main ini jasa Semakbo ini. Baik. Dan dari situ juga ngerasa dari informasi alumni ini bisa berkembang sejauh ini gitu. Baik. Inilah dampak yang saya terima gitu. Iya. Bahkan ketika pindah ke Cilegon, itu disambut dengan hangat oleh kakak-kakak angkatan 54, 56 gitu kan. Kita dapat ruang baru, wadah baru di sana, dinaungi, dibina, dibimbing juga, diberikan informasi banyak tentang Haska dan juga tentang pekerjaan di sana. Akhirnya itu yang men-trigger sumbangsih dari alumni itu banyak ke saya. Akhirnya kenapa saya nggak coba untuk memberikan dampak juga kepada adik-adik saya, atau bahkan saya bisa membuahkan pikiran untuk yang di atas-atas saya gitu kan. Makanya itu yang men-trigger untuk ayolah kita gabung ke Haska gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya berdasarkan track record 2020 itu sudah menjadi wakil komisariat di Cilegon. Oke. Akan tetapi memang belum maksimal gitu kan di Cilegon. Nah, itu yang berdasarkan kenapa saya kembali lagi. Iya. Tapi kalau untuk dilihat-lihat dan disaring-saring kenapa sama Kang Anom gitu kan. Iya. Ternyata ada kesamaan nih gitu. Oke. Jadi adiknya Kang Anom itu di angkatan saya. Angkatan 58. Oh. Jadi ini suatu Itu hal dia yang laga analisa. link and match gitu ya. Ini Baik. sangat match gitu ketika ketemu, baru pertama kali ketemu kita ngobrol. Ternyata ini punya adik angkatan 58. Siapa gitu kan? Si ini. Lah itu teman saya di PKT, teman saya ini. Akhirnya Oke. ya udahlah kita ngobrol, dapat jalan keluar, dapat solusi. Oke lah ya Kang. Kang Ano mau maju, ayo kita dukung gitu. Akhirnya Kang Ano maju, dukung sampai dengan proses berjalan, akhirnya meminta saya untuk tetap mendampinginya. Itulah prosesnya gitu. Itu yang kenapa kita bisa kolaborasi, yang tadinya kalau Kang Anom ketemu bikin Selendra ternyata sebelahan sama Semakbo, saya sama Kang Anom bertemu ternyata adiknya itu satu angkatan sama saya. Gitu. Oke. Jadi ada ikatan lah itu. Iya. Jadi memang ada faktor-faktor lain walaupun enggak ketemu waktu zaman di sekolahnya. Ternyata begitu keluar udah masuk ke dunia industri, dunia kerja, ternyata tadi berdasarkan ceritanya Kang Dino, Kang Mehmet, bahwa alumni Semakbo itu selain jumlahnya banyak, tersebar luas. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ada ikatan yang sangat kuat luar ya biasa, di antara organis. alumni Semakbo ya. Betul. Itu patut kita banggakan, Kang Mehmet. Betul. Makanya tadi Kang Dino nyampein waktu pas saya lamar kerja ke sini ke situ ke sini, Anak Semakbo pertama infonya dari alumni ya kan, Info kemudian yang ngejaringnya alumni ya kan, peserta yang ikutan alumni juga. Alumni. Luar biasa memang Semakbo gitu kan. Iya. Nah, Kang Anom sama Kang Dino, ini kita bicara ya berandai-andai setelah 21 September nanti, misalkan paslon Andin ini menang, sedangkan kita tahu periode kepengurusan Haska itu 5 tahun. Ya. Berarti kalau sekarang 2025 sampai 2030, ya kan, itu menurut saya itu rentang waktu yang panjang, gitu kan. Kalau kita pengen tahu, jangan dulu deh sampai 5 tahun ke belakang, 1 atau maksimal 2 tahun ke depan, apa sih yang mau benar-benar diprioritaskan sama Andin untuk bisa terrealisasi ini di Haska? Oke, ini berangkat dari keresahan kita. Yang pertama, Haska ini sudah dewasa, ya. Sudah cukup berumur. Namun sayangnya, menurut kami itu, apa yang sudah dilakukan baik oleh pengurus-pengurus sebelumnya itu belum menciptakan sesuatu yang bisa membuat Haska mandiri. Mandiri dalam arti seperti ini. Siapapun yang menjalankan perusahaan, siapapun yang menjalankan organisasi ini, arahnya akan sama. Tujuannya sama, kebermanfaatan untuk alumni. Sehingga siapapun nanti yang mengurus, caranya sudah punya. Nah, ini yang akan kita perbaiki dulu. Baik. Konkretnya adalah kita akan standarkan cara berorganisasi. Oke. Cara mengambil keputusan seperti apa, cara membuat langkah-langkah
eksekusi acara, mengelola event, sampai nanti mengelola kas operasional, itu kita akan terjemahkan dalam bentuk SOP. Oke. Sehingga nanti mungkin teman-teman PP 5 tahun ke depan mau aktif di Haska, udah nggak perlu nanya lagi. Kan cara mengelola ini gimana? Udah ada aturan mainnya, Mangga. Baik. Tentunya kita akan mempertimbangkan beberapa aspek yang memang itu menjadi backbone-nya Haska. Oke. Itu akan kita rapihkan dulu. Baik. Gitu. Kalau sekarang sudah sangat baik, Iya. Haska guyup, Haska bisa merangkul alumni, Haska bisa lintas generasi. Yang kita khawatirkan kalau tidak dijalankan oleh orang yang sama, caranya berubah dan justru ritmenya akan berubah. Baik. Dengan ada satu standar, harapan kita ke depannya minimal sama, bahkan bisa diperbaiki. Baik. Gitu. Itu sih yang pertama, 1-2 tahun yang akan kita perbaiki. Baik. Di samping salah satu program kerja kita adalah nanti akan membuat salah satu kemandirian juga di sisi ekonomi. Oke. Kalau kita terpilih, mudah-mudahan Bismillah ya, Iya. kita akan mendirikan satu badan usaha yang bersifat koperasi. Koperasi. Oke. Koperasi ini selain menjadi langkah maju kita dalam kemandirian, juga menjadi wadah untuk saling bekerja sama antar alumni. Oke. Misal saya punya toko kue, Iya. Kang Obed punya toko nasi kuning. Iya. Kita serahkan semua ke koperasi. Koperasi yang menjualkan. Oke. Dengan sharing profit yang dihasilkan, Iya. itu bisa masuk ke operasional Haska. Oke. Kang Obed bisa meraih keuntungan, saya bisa meraih keuntungan. Oke. Win-win solution. Oke. Itu sifat koperasi yang akan kita rencanakan. Baik. Nah, tahun pertama ini akan menjadi PR kita untuk membuat fondasi yang kuat di sana. Baik. Gitu. Jadi rencananya Kang Anom dan Kang Dino ini dalam menjalankan Haska, kalau nanti terpilih, itu akan membuat suatu mesin organisasi, ya, yang nantinya akan secara otomatis menjadi sumber keuangan organisasi. Tadi sudah disebutkan salah satu rencananya adalah membuat koperasi ya, Kang Mehmet ya. Nah, nanti kalau misalkan nih Kang Mehmet, Andin ini terpilih, kalau saya sih mau jadi anggota koperasi. Wih. Ya kan? Nah, Kang Mehmet gimana? Kayaknya menarik nih. Masalahnya kan kalau untuk koperasi kan itu ada yang namanya kepercayaan. Nah, Menurut Akang gimana sih cara mengelola transparansi keuangan nanti memakai program koperasi yang Akang canangkan? Boleh di-share mungkin Kang Dino? Jadi yang pertama tadi kan ketika 1 tahun ke depan itu kita mau memperbaiki dulu tata kelolanya. Ya. Kemudian tata kelolanya kita perbaiki, setelah itu kita juga tadi membangun fondasi untuk koperasi itu seperti apa. Dan di situ untuk transparansinya secara umum biasanya itu ada laporan uang per bulan, laporan keuangan per bulan, triwulan sampai dengan rapat yang per tahun, dan di situ bisa diflorkan tentang pembagian SHU dan lain-lainnya terkait dengan koperasi tersebut. Tapi sebelum ke sana gitu kan, koperasi ini memang harus dilihat dari sisi kebutuhan dari alumninya. Apa yang dibutuhkan, nah itu yang kita perlu untuk perdalam selama 1 tahun. Dan kemungkinan memang dalam 1 tahun itu kita akan memperdalam supaya tidak menjadi barang kosong gitu. Iya. Khawatirnya ketika kita launching sebuah koperasi tapi tanpa melihat sektor kebutuhan dari alumninya, itu akan menjadi barang yang tidak berguna nantinya. Tapi kita mencoba untuk bagaimana koperasi ini adalah memang secara bisnis dia yang dibutuhkan atau marketnya luas di lingkungan alumni atau bahkan bisa di up di luar dari lingkungan alumni. Wah, Kayak menarik nih warga analis. Kita ngomong marketnya adalah lingkungan alumni. Kita ketahui ya Kang Dino ya, bahwa di kita itu sudah berapa tahun lulus ya? Sudah berapa angkatan gitu ya? Nah, menurut Akang tuh ada nggak sih yang namanya istilahnya segmentasi mungkin, atau misalkan akan mengkategorikan sebagai yang angkatan muda, mungkin angkatan menengah, atau angkatan yang sudah senior, itu bagaimana cara akan menghandle, bagaimana cara akan mengguyupkan semuanya, itu boleh di-share? Jadi kalau saat ini kan kita sudah kurang lebih ada 67 angkatan. Kita mencoba untuk membangun segmentasinya gitu. Segmentasinya dalam arti setiap kategori yang kita katakan muda sampai dengan middle ataupun sampai dengan senior ini punya kebutuhan masing-masing.
kalau tadi sambungannya sama koperasi, ketika koperasi ini jadi gitu kan, atau bisa, yang muda ini sepertinya memerlukan jembatan untuk jasa, baik jasa sertifikasi atau simpan pinjam atau bantuan untuk mengikuti program pelatihan kayak TOEIC, IELTS, seperti itu kan biayanya besar. Nah, mereka ini sebenarnya mendorong kita supaya bagaimana nih Kang, Haska ini bisa kontribusi di situ, di lingkup itu. Karena itu sebenarnya sektornya bisa jadi mereka mau melanjutkan pendidikan, bisa jadi juga itu dia ingin berusaha gitu kan. Makanya atau memperbaiki karirnya di pekerjaan. Dan kalau untuk di sektor yang middle, nah, koperasi ini yang tadinya mungkin tadi yang bisa bergerak di bidang jasa, bisa menjadi inkubator bisnisnya. Inkubator bisnis ya kita mencoba mencari bagaimana kita menginvestasikan atau berinvestasi kepada alumni-alumni yang growth-nya bagus, perusahaannya bagus, sehingga hal yang tadi dikhawatirkan, kalau kita dagang doang, hasilnya nggak banyak gitu kan, ya mungkin dengan cara seperti itu bisa jauh lebih dominan gitu kan. Dan kemudian yang di alumni angkatan-angkatan tua ini kita bagaimana mendorong yang pensiunan-pensiunan ini ketika memiliki bisnis, kita coba bantu alokasikan bisnisnya. Walaupun koperasi ini sifatnya mungkin bisa jadi agency advertising gitu kan, bisa jadi media pengiklan dari bisnis-bisnis alumni yang pensiunan ini yang dibikin untuk dipromosikan. Kan kita juga lini bisnisnya jauh lebih banyak gitu kan. Dan bahkan anak-anak sekarang atau alumni-alumni sekarang tuh digital kontennya bagus-bagus, dan itu tinggal kita bagaimana mempoles yang tadinya kebutuhan mereka terkait digital marketing, pendidikan itu bisa dilakukan di alumni kita, karena memang alumni kita sehebat itu dan sebanyak itu potensinya kalau mau diolah. Benar banget. Gitu. Tinggal bagaimana Haska ini bisa menggabungkan itu semua. Itu dia yang menjadi PR bahwa saat ini mungkin ada mistrust gitu kan. Bagaimana kita mencoba untuk ayo kita melangkah bersama, kita hilangkan mistrust ini, kita bangun lagi. Kita bangun bareng-bareng supaya yang tadi ada yang bilang tidak berdampak, ada yang bilang berdampak, ada yang bilang sama sekali tidak ada gitu kan. Kita cari solusinya apa yang bisa mewadahi itu semua dan bisa berjalan bersama. Jadi Kang Dino, Kang Anom tadi Kang Mehmet menyampaikan ini tadi mengenai mistrust gitu ya. Nah, kan kita tahu kalau yang namanya Haska itu awal mulanya dibentuk, tujuannya adalah membentuk suatu organisasi perkumpulan alumni yang non-profit atau nirlaba. Nah, Boleh minum. silakan sambil diminum ya. Nah, tapi kita tidak bisa menafikan juga nih Kang Mehmet, dalam menjalankan roda organisasi ini perlu dana. Kan gitu kan. Nah, memang untuk warga analis ketahui sekarang ini sampai setiap tahunnya Haska itu mendapatkan sumber pendanaan itu dari beberapa ya. Yang pertama dari lulusan alumni yang baru lulus, ya kan. Jadi nanti kalau misalkan warga analis atau mungkin adik-adik yang masih sekolah di Semakbo itu nanti pas begitu wisuda itu nanti ada serah terima dari sekolah ke Haska. Nah itu pada saat lulusan itu dilantik itu akan ada kontribusi untuk Haska ya sebagai anggota baru. Nah kemudian tadi Kang Anom dan Kang Dino kan menyampaikan ini salah satu penggerak sumber pendapatannya itu adalah koperasi, Kang. Nah pertanyaan saya, Kang, kalau dari sebanyak yang tadi disampaikan sama Kang Dino ya, nanti ada segmentasi ini siapa sih yang akan kasih supply-nya? Baik itu kalau misalkan berupa barang, kalau jasa atau modal gitu kan. Termasuk juga penggunanya begitu. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah apa memang bentuknya itu harus koperasi gitu. Kenapa harus koperasi? Itu satu. Yang kedua, ini kan Kang lulusan kita ini sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali, bahkan sudah mulai lebih kurang ada 20 angkatan yang awal itu sudah memasuki masa pensiun, Kang. Ya. Jadi ada yang sudah memasuki masa pensiun, ada yang sedang berada di puncak karir, ada yang sedang merintis, ada yang baru lulus. Nah, menurut Paslon Andi,
Selain mungkin tadi melalui koperasi atau mungkin apapun, gimana Kang cara untuk mengkolaborasikan ini semua potensi yang ada di Haska dari lulusan Smakbo ini, lulusan Smakbo ini, dari mulai lulusan yang sudah memasuki masa pensiun, top karir, lalu merintis dan baru lulus. Oke. Ada dua aspek yang saya tangkap ya Kang Obed, izin ya. Tadi menyangkut sumber pendanaan, kemudian bagaimana mengkolaborasikan sumber kekayaan dari Haska berupa resource tadi ya. Oke. Yang pertama tadi terkait pendanaan, selain koperasi kita punya beberapa cara ya yang akan kita tempuh. Salah satunya yang mungkin saat ini juga sudah dijalankan gitu ya, berupa donasi. Itu silahkan kalau ada yang mau melakukan, tapi yang akan kita buat lebih sustain adalah berupa corporate executive partner. Oke. Misalnya Kang Obed punya perusahaan, Iya. Haska mengelampirkan proposal, Iya. Kang mau nggak jadi sponsor kita selama setahun? Oke. Selama setahun kita akan endorse semua kegiatan branding dari merek Akang Iya. dengan timbal balik yang tentunya perlu negotiable. Iya. Itu terkait fundraisingnya. Iya. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun dan lain sebagainya. Untuk koperasi sendiri pun sama. Yang pertama, siapa pendananya yang akan masuk sebagai pemilik, sebagai anggota koperasi, siapa yang bermasuk sebagai menanamkan modal, Iya. dan lain sebagainya, itu kita akan sudah punya sistemnya. Itu yang pertama terkait pendanaan. Nah, yang kedua, bagaimana mengkolaborasikan resource tadi, yang sumber daya manusia dari Haska ini. Yang pertama konkret yang akan kita lakukan adalah demand mapping. Walaupun kita sudah bisa menganalisa Kang ya, Iya. generasi entry level mungkin 5 tahun lulus pertama itu kebutuhannya adalah upskilling Iya. dan dia butuh akselerasi di karir. Oke. Itu mungkin ya. Tetap nanti kita akan melakukan mapping, tapi based on analisa 5 tahun pertama pasti butuh itu. Kemudian di 10 tahun atau 5 sampai 15 tahun setelah lulus itu udah masuk posisi sandwich nih. Iya. Beberapa teman-teman akan masuk ke posisi koordinator, supervisor. Nah, di sini mulai muncul kolaborasi, kebutuhan kolaborasi, soft skill, link and match antara tadi mungkin Kang Dino ketemu saya, Kang Denny ketemu Kang Mehmet dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Iya. Karena apa? Itu akan memperkaya diri kita ketika menghadapi pressure. Oke. Karena kalau di sisi sandwich itu yang akan terkena adalah pressure. Nah, kekayaan Smakbo ini adalah salah satunya orang-orang pintar. Orang-orang pintar dalam arti memang kompeten di bidangnya. Alumni-alumni kita tuh selain menguasai hard skill ya Kang ya, ada yang jago di soft skill. NLP praktisinya ada gitu. Kemudian praktisi human resource banyak juga. Sampai ke psikolog yang jadi pemateri ada juga. Luar biasa. Itu yang perlu kita kolaborasikan. Kemudian yang sudah senior, yang sudah established, atau yang mau mulai karir, memulai entrepreneurship, nah ini juga perlu mendapatkan bimbingan. Maksudnya adalah senior-senior yang sudah established di bisnisnya bisa melakukan sharing, bisa melakukan mentoring, atau bisa melakukan memberikan link gitu. Misalnya saya punya lapak di Taman Kenari, Kang Obed mau jualan gorengan, mau nggak di lapak saya? Seperti itu sederhananya. Cuma nanti mungkin dengan bahasa bisnis yang proper gitu ya. Itu salah satunya bisa juga. Atau mungkin alumni-alumni yang sudah pensiun, senior-senior yang butuh tempat berbagi. Karena biasanya senior-senior ini ingin mengaktualisasi dirinya dalam bentuk berbagi, entah keahlian, entah informasi. Ya ini perlu dirangkul, Kang. Perlu dirangkul di dalam bentuk wadah apa? Wadah program-program kerja yang akan kita siapkan. Untuk alumni-alumni muda, mungkin ya akan banyak aktivitas fisik. Kita siapkan program berbasis komunitas, olahraga, ngumpul-ngumpul, atau bahkan mungkin nanti ibu-ibu kita bikinkan Haska Ponfit. Wih, habis Ponfit kita ngopi, ketemu bisnis, jadi. Gitu kan. Dan juga kita akan perkuat berbasis komunitas itu di wilayah. Kalau saat ini fun football ya hanya di Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Kita belum mencoba tuh sok Haska Cilegon gitu bikin komunitas bola sendiri.
Haska Depok bikin komunitas bola sendiri. Tiap tahun kita adakan Haska Open. Masing-masing komisariat wilayah ketemu. Satu pintu, satu area. Di situ yang terjadi bukan hanya main bola, saya rasa. Atau bukan hanya aktivitas komunitas. Itu yang perlu ditingkatkan. Sudah sangat baik dilakukan di 5 tahun sekarang ini. Sudah ada Haska Fun Football, sudah ada Haska Badminton, dan lain sebagainya. Itu yang harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Cara meningkatkannya adalah merangkul semua pengurus ini menjadi perangkat pengurus Haska. Sehingga programnya nanti bisa kita fasilitasi. Bukan hanya digunakan pada saat keperluan-keperluan tertentu saja. Misalnya, oh kita butuh lapangan member, ya sudah, Haska budgetkanlah di sana bapornya. Seperti itu nggak ada masalah. Selama memang nanti akan ada impact yang terasa. Justru kita perkuat di sana, bukan kita perkuat di sisi yang lebih banyak seremoni. Seremoni itu maksudnya kegiatan 3 tahun sekali ketemu rame-rame, perlu dana besar. Itu memang bagus sekali ya untuk menarik magnet. Tapi yang justru harus kita tingkatkan adalah yang sering ketemu ini. Supaya tadi percikan-percikan itu semakin terasa. Baik dari yang muda, yang menengah, ataupun yang senior. Nanti pada saat ketemu akan ketemu sendiri tuh. Oh ternyata Kang ini punya kalian ini nih. Ah saya mau ngundang, silakan. Kita Haska itu hanya berupa wadah kan. Membuat percikan-percikan itu menjadi lebih besar dalam satu wadah yang kuat. Itulah posisi kita. Oke. Nah, warga analis tadi kita dengarkan dari Kang Anom sama Kang Gino ya. Tadi sudah dibahas mengenai sumber keuangan Haska, selain dari tadi iuran anggota untuk lulusan baru, kemudian juga tadi ada koperasi. Nah, kita ketahui di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Haska tahun 2025 nih, Kang Memet. Ya, betul. Yang kemarin kita sudah sama-sama sepakati dan sahkan, yaitu untuk mengenai sumber keuangan Haska itu adalah mengenai sumbangsi angkatan. Nah, saya pengen dengar, mungkin mewakili pertanyaan dari warga analis. Kata-kata di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu adalah iuran angkatan. Nah, bagaimana Paslon Andin melihat posisi iuran angkatan ini? Karena kenapa saya tanyakan? Karena di akar rumput ya, kita bilang di akar rumput itu ada beberapa masalah nih, Kang Memet. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ralat, bukan iuran angkatan, iuran anggota, maaf. Nah, iuran anggota yang dikolektif mungkin bisa langsung ke rekening Haska atau melalui koordinator angkatannya atau ketua angkatannya. Nah, kalau misal ada ternyata hal ini mengundang beberapa perdebatan, yaitu kalau kata-katanya itu iuran, berarti sifatnya wajib dan mengikat, ya kan gitu. Nah, sedangkan tadi seperti sudah dibahas ya, saya sudah lemparkan, ada sekitar 20-an angkatan itu yang sudah memasuki masa pensiun. Yang secara aktifnya di dunia industri dunia kerja atau mungkin dari sisi penghasilannya mungkin tidak sama seperti saat masih aktif. Yang kedua juga ada yang baru lulus, sebaliknya ada yang sangat baru banget lulus, mungkin setahun, karena kita tidak bisa menafikan, sekali lagi lulusan analis kimia sekarang sudah banyak, gitu ya. Posisi mencari kerja saat ini itu mungkin tidak semudah seperti waktu angkatan Kang Anom, angkatan saya mungkin gitu ya. Sekarang kita saksikan adik-adik kita ini benar-benar fight banget untuk bisa dapat langsung bekerja. Nah, kembali tadi ke masalah iuran anggota, Kang Anom sama Kang Gino. Kalau kata-katanya adalah iuran, ini menjadi wajib dan mengikat, gitu kan? Artinya, ketika anggota tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka tentu akan ada konsekuensinya, gitu ya. Minimal sifatnya itu menjadi hutang. Karena sudah ditetapkan menjadi wajib. Nah, bagaimana Paslon Andin mensiasati ini supaya dari semua program yang dicanangkan, yang mana kita tahu itu semua butuh biaya, ini tetap bisa terlaksana
karena kita tahu manfaatnya luar biasa sekali. Tetapi di satu sisi, ya uangnya harus ada. Karena kalau hanya mengandalkan lulusan yang 1 tahun sekali, ya kan, let's say adalah yang ngasih donatur ini itu, Haska ini besar sekali. Kegiatannya banyak, anggarannya banyak. Nah, di anggaran rumah tangga itu sudah difasilitasikan. Boleh Haska menarik iuran dari anggota, gitu. Nah, tapi tadi kondisinya, realitanya Ya, banyak sekali, gitu kan, Pasti. di lapangan. Itu baru dari anggotanya, belum mekanismenya. Ya, belum mekanismenya. Untuk mengumpulkan, mengkoordinir dari kita, misalkan saya, angkatan 48, untuk mengumpulkan lebih kurang 200 anggota angkatan saya, ya, itu sulit. Kebetulan saya koordinator angkatan saya. Itu untuk mengumpulkan, ya kita sebut aja misalkan 50.000 per orang per tahun. Itu luar biasa sulit. Tapi kita tahu, Haska sangat membutuhkan support dari kita alumni. Gimana nih, Paslon Andin menyikapi dan strategi apa supaya penyerapan dari iuran anggota ini bisa maksimal? Saya termasuk yang mengusulkan perubahan ini di ADART kemarin waktu kongres. Jadi saya jelaskan dulu historisnya ya, Kang Obed ya. Kenapa kita perlu mencantumkan di anggaran dasar? Karena kita sudah melakukan untuk angkatan baru. Itu wajib. Maksudnya setiap tahun itu ada. Kalau kita tidak ada membahas sama sekali di ADART, maka itu inkonstitusional. Pekerjaan yang sudah dilakukan, itu yang pertama. Dan memang yang dituliskan adalah iuran anggota, bukan iuran angkatan. Baik. Jadi mengikatnya ke personal. Baik. Di mana nanti pada saat mereka lulus pertama kali kewajibannya sebetulnya tuntas. Baik. Lain, ini adalah beda konteks dengan iuran angkatan yang dimaksud oleh Kang Obed, yang mungkin ya sempat berjalan di kepengurusan 5 tahun sebelumnya. Tolong saya dikoreksi ya. Itu sempat ada iuran angkatan yang per tahun. Itu sempat berjalan dan memang tidak semua angkatan menyetorkan. Iya. Itu memang kita tidak bisa mengatur ya karena ada kendala internal dan lain sebagainya. Tapi point of view saya seperti ini, Kang Obed. Dengan nominal yang tertentu ya, yang ditentukan nanti ya, kita belum membahas mekanisme entah setahun sekali, entah 2 tahun sekali dan lain sebagainya, kita belum bicara itu. Sekarang adalah yang kita perlu ubah adalah POV-nya adalah sejauh mana Haska ini bermanfaat buat mereka. Ketika Haska dirasa belum ada feedbacknya buat mereka, pasti akan sulit. Baik. Jangankan 50.000 setahun, Iya. 50.000 5 tahun juga akan sulit. Baik. Itu pasti terjadi. Nah, bukannya saya menafikan dia hanya di angkatan tertentu ya, di angkatan saya pun terjadi demikian. Karena apa ya tadi? Ada sisi-sisi manfaat yang diharapkan ternyata tidak tersedia dari Haska. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya kita pola berpikirnya adalah belum menentukan dulu seperti apa aturan mainnya. Karena memang di ADART tidak ada dibahas. Hanya ada kewajiban iuran anggota. Sampai detik ini, sampai kesepakatan kemarin itu hanya iuran anggota. Belum ada seperti 5 tahun sebelumnya yang dihilangkan setahun sekali. Oh, baik. Kecuali nanti, nah ini nanti yang akan kita biasakan juga dalam good governance adalah setiap tahun kita akan mengundang kembali perwakilan kongres ini. Oke. Perwakilan angkatan ini kita akan lakukan kongres lagi, melakukan monef, melakukan monitoring evaluasi. Ada yang perlu diubah nggak cara main kita? Kalau memang ada yang perlu diubah dan harus menyentuh ADART, maka tidak masalah kita ubah Baik. di kongres karena memang tingkat tertinggi ada di kongres dan tidak harus dilakukan 5 tahun sekali. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait bagaimana cara menyentuhnya gitu kan, supaya ini ya kita harus berikan perubahan dulu. Kita harus mau tidak mau memberikan, kita nanti pasti bermanfaat. Ya ini cara-cara sales kita harus keluar lah. Baik. Mau tidak mau gitu. Silakan kalau Kang Ino ada mau nambahin. Kalau untuk yang iuran anggota, jadi kebetulan saya juga ada di organisasi sosial. Oke. Boleh disebutin? Serikat Pekerja. Oh, baik. Jadi ini adalah salah satu metode untuk supaya
tetap bisa berjalan. Suatu organisasi itu harus punya dana operasional. Iya. Nah, karena ini organisasi sosial, mau nggak mau organisasi sosial itu memerlukan iuran dari anggotanya. Iya. Makanya itu dicantumkan di dalam ADART. Ketika caranya bagaimana gitu kan, kita bangun dulu sistemnya yang tadi, kita perbaiki dulu tata kelolanya, kita lihat dulu ke dampak dari haskanya, yang tadi yang segmentasinya bisa berjalan atau tidak gitu kan, dan kemudian kita lihat lagi nih yang saat ini memberikan tuh siapa gitu. Yang saat ini memberikan tuh angkatan-angkatan muda loh gitu, tapi angkatan-angkatan muda ini nggak dapat dampak apa-apa dari yang dia berikan gitu kan. Bisa nggak ini kita kelola dulu untuk mereka gitu, supaya mereka punya gambaran, oh ini saya punya dampak loh dari saya memberikan iuran pertama gitu kan, sekian puluh juta saya sampaikan, ternyata saya punya dampak nih gitu kan, ada nih dampaknya gitu. Ketika itu dibangun, kita bisa nih mulai dari yang baru, karena mungkin itu jauh lebih mudah gitu untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan yang baru ini, karena dilihat dari tadi dampaknya gitu kan. Sambil kita menyusun bagaimana pengaruh ke yang middle sampai dengan yang senior. Dan kemudian kita juga perlu mungkin mengklasifikasikan gitu kan, kalau dikatakan sebagai anggota HASKA yang tadi ketika ada masalah finansial atau apapun itu kan, ada masa pensiun, mungkin kita bisa katakan angkatan mana yang sangat wajib untuk menyiur. Kan kita namanya keluarga nih. Iya. Keluarga artinya kita juga punya sifat gotong royong, saling kasih gitu kan. Nah, kita lihat ketika angkatan ini pensiun, oke lah, kewajibannya kita kurangi gitu kan. Kewajibannya kita turunkan lah gitu kan. Nah, setelah itu kita fokus ke yang tadinya dicantumkan di dalam ADART, ketika itu dibahas di Kongres, harusnya itu menjadi sebuah kesepakatan gitu. Baik. Kalau itu sebuah kesepakatan, tolong dimengerti sama semua angkatan, sama semua anggota bahwa ini loh kesepakatan yang kita punya. Nah, yang tadi Kang Obed bilang benar, ketika iuran itu tidak berjalan, artinya akan menjadi utang. Pasti seperti itu. Konsep yang benar seperti itu. Kalau konsep yang nggak benar adalah dianulir atau diputihkan gitu, ketika oh saya membayar nih tapi yang sebelumnya diputihkan gitu, itu nggak benar juga. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang ingin kita pupuk nih. Kalau memang HASKA ini punya kita semua, saya rasa sih nggak berat ngasih Rp1.000 gitu kan. Nggak perlu besar-besar iurannya gitu kan. Karena apa? Karena ya memang pengelolaannya berjenjang atau bahkan waktunya yang lama. Tujuannya itu untuk dana operasional yang seperti yang tadi. Tapi kalau untuk event-event yang mungkin kita bisa cari donasi, sponsorship, dan lain-lainnya gitu. Mungkin itu sih gambarannya kenapa iuran anggota itu harus ada di organisasi HASKA ini gitu. Karena kalau kita bicara tentang kepemilikan, kalau rasa memilikinya nggak dibangun, gimana kita mau memberi gitu kan? Apalagi sekarang konsepnya adalah take and give. Apa yang kita beri, apa yang kita terima. Kalau nggak ada yang kita terima, akhirnya vakum semua. 2020, saya mencoba untuk comply dengan aturan HASKA. HASKA bilang ada uang pangkal, kita berikan uang pangkal. HASKA bilang per tahun ada setoran, kita setoran. Sampai dengan 2 tahun. Tapi ketika sampai di situ ada fase di mana kok nggak ada dampaknya ke kita gitu kan. Akhirnya stop lah, kita stop, kita pending. Kemudian sampai dengan saat ini ditiadakan. Ini kan vakumnya panjang. Ketika vakum yang panjang inilah yang menurut saya perlu ada perbaikan. Kita perbaiki dulu sistemnya seperti apa. Karena kalau kita bicara tentang sistem, saat ini ada salah satu bank yang saya gunakan juga. Bank ini bisa melakukan kredit langsung dari ATM-nya si anggota tersebut. Yang pastinya adalah ini MOU dari bank tersebut. Misal kita bangun koperasi, katakanlah semua anggota HASKA jadi koperasi, andaikan gitu. Semua anggota jadi koperasi. MOU dalam koperasi itu mencantumkan bahwa ada iuran wajib, ada iuran HASKA, ada ini. Dan ini bisa dikolaborasikan dengan salah satu bank. Katakanlah misalnya Bank A gitu. Bank A ini punya platform, oke, nanti ini akan ditarik auto debit dari rekening dengan syarat yang memberikan MOU tadi bertanda tangan di atas materai dengan bentuk surat yang dari perbankan. Itu sudah kita lakukan di Serikat Pekerja. Nah, itulah yang juga mungkin kita bisa contoh atau terapkan di HASKA. Memang butuh waktu yang lama. Yang pertama, bangun dulu dampaknya. Kalau nggak dibangun dampaknya, ini akan susah untuk mengetuk pintu alumni-alumni itu. Itu sih, Kang. Bicara dampak nih, Kang Obed, saya penasaran kan, Kang Onom tuh sudah 22 tahun lulus sebagai analis, Kang Dino sudah 9 tahun lulus gitu ya.
apa sih dampak yang paling Kang Anom dan Kang Dino rasakan selama lulus, dan bagaimana positifnya buat kehidupan Akang, dan bagaimana sih evaluasi menurut Akang tuh yang kira-kira ini dampaknya kurang nih. Nah, ketika nanti saya diberikan kepercayaan, saya akan berikan objektif, saya akan berikan KPI bahwa organisasi kami harus memberikan dampak seperti A, B, C, D, E, misalkan seperti itu. Dan bagaimana cara meraihnya? Boleh, Kang Ani. Oke, saya dulu kali ya. Mungkin POV-nya akan berbeda dengan Kang Dino ya. Dari 22 tahun saya lulus ya, yang paling banyak terbantu dari Haska itu relasi. Saya sangat banyak berhutang budi ya sama senior-senior di alumni Haska dari awal lulus. Pertama lulus, memang secara pekerjaan tidak langsung ya dibimbing oleh kakak-kakak tingkat waktu di Semakbu gitu ya. Tapi peluang itu munculnya dari alumni Semakbu. Oke. Nom sana, nom sana, nom kesana, itu informasi yang sangat berharga ya di saat awal-awal kita membangun karir. Walaupun akhirnya waktu itu saya sempat bekerja dan menemukan kondisi yang ternyata ada limitasi kalau lulusan Semakbu itu. Akhirnya saya convert kuliah lagi di AK, jurusan yang atau tempat kuliah yang kurang populer buat alumni Semakbu zaman saya dulu gitu ya, ngapain ngulang kan. Tapi memang di satu sisi waktu saya menemukan kendala itu, yang memberikan advice untuk melanjutkan itu justru senior-senior yang sudah menjalankan industri itu puluhan tahun sebelumnya. Jadi saya ketemu angkatan 28, ketemu angkatan 30 di lab yang sama ketika saya merintis karir. Dan itu ya, kamu kalau mau ini kuliah lagi. Karena kalau nggak kuliah lagi ya kayak saya di sini aja. Begitu legowonya mereka ya, memberikan arahan yang clear gitu buat saya. Dan ketimbang ya mereka butuh junior yang siap pakai kan waktu itu. Akhirnya dia merelakan kita keluar atau saya keluar untuk digantikan dengan alumni lain. Itu relasi. Begitupun mendekati usia-usia di menengah gitu ya, ketika saya mau switch karir dari pekerja ke entrepreneurship, itu yang membantu lagi relasi-relasi alumni Semakbu. Ketika saya declare, saya udah cukup bekerja senior, udah lu di sini sambil bangun usaha. Setelah lu settle silahkan. Nah ini yang tidak akan bisa dibalas ya. Kalau hutang budi mah akan dibawa sampai mati gitu ya. Ini yang menurut saya Haska itu walaupun person yang memberikan manfaat ke saya, tapi budaya ikatan itu sudah dibentuk oleh Haska pada saat kita berkegiatan sebagai alumni. Itu yang pertama. Sangat mahal sekali dan mungkin tidak bisa dikalkulasikan dengan materi ya. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan Kang Mehmet, apa sih yang perlu diperbaiki ya dari organisasi ini tadi? Saya termasuk beruntung yang merasakan manfaatnya, tapi saya juga mendengar ada beberapa, jangankan di angkatan yang muda lah, di angkatan saya pun tidak ada yang tidak merasakan manfaatnya. Saya banyak teman alumni Semakbu kayak gini-gini aja. Saya kayak awal kerja jadi analis, ya lagi nyungsep gitu. Istilahnya gitu. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang mungkin saya paham kita tidak bisa menyenangkan semua pihak ya. Tapi kita perlu improve dalam menebarkan manfaat ini. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Yang tadi, yang sempat saya ulang, bahwa organisasi Haska ini sudah besar, tapi belum cukup mandiri. Mandiri itu dalam arti semua orang bisa mengoperate Haska ini sesuai dengan tujuannya. Semua orang bisa mendeliver manfaat Haska ini ke semua yang membutuhkan. Saat ini yang saya lihat, mohon maaf ya, Haska hanya memberikan manfaat ke circle terdekatnya saja. Mungkin ya ada keterbatasan karena kondisi. Ya, karena kita sama-sama sibuk gitu ya. Kita sama-sama punya urusan pribadi, pengurus Haska juga punya keterbatasan mungkin ya. Itu sangat kita pahami. Dan mungkin saya pun kalau terjun di masa itu akan sama. Tapi kita di perspektif di luar, ternyata dengan menambahkan frekuensi di sini nih, sepertinya manfaat Haska akan lebih terasa. Nah ini yang coba kami tawarkan. Itu sih Kang Mehmet. Manfaat yang belum terasa di circle yang lebih besar,
dan bagaimana cara memandirikan organisasi Haska ini. Mungkin itu ya. Oke. Silakan kalau ada Kang Dino tambah. Kalau dari saya, ya saya coba untuk jujur aja ya, saya sedikit membedakan apa yang namanya peran Haska sama dengan peran alumni. Ini yang mau saya tanyakan. Karena saya lihat, saya lebih terasa peran alumni gitu, daripada peran Haska, karena saya melihat Haska benar-benar tidak memberikan apapun gitu di angkatan saya. Bahkan teman-teman kemarin ketika kita diskusi, jawabannya sama. Saya nggak tahu Haska itu apa gitu. Tapi kalau untuk peran alumni itu banyak gitu. Kayak tadi relasi gitu kan. Dan kemudian juga di Cilegon itu sebenarnya 2017, kalau saya ulas ke belakang, 2017 sambutan alumni terhadap alumni baru itu sangat baik gitu. Hasdep contohnya, Hasdep itu termasuk yang aktif 2017, 2018. Haska Depok. Oh, Itu tuh cukup aktif. 2017 saya pertama kali, kalau nggak salah 2016 saya pertama kali dikenalkan. 2017 saya mengikuti kegiatannya. 2017 itu udah pindah ke Cilegon, ikutin kegiatannya, kita ikutin arisannya, beberapa kali kumpul dan itu selalu rame. Sampai kalau nggak salah arisan itu anggotanya 72, kita bagi 6 batch kalau nggak salah. Satu batchnya 12. Saya mengikuti itu. Dan itu memang benar-benar dirasa gitu di 2017 sampai 2019. Cuman karena kalau 2019 ke 2020 ini ada COVID, ini yang membuat hampir semua Haska daerah tuh vakum. Saya lihat di Cilegon ini sangat unik sih memang gitu kan. Jadi pertama kali kontribusi sama alumni di Cilegon itu adalah sempat ada bencana banjir di Cilegon. Terus kita kita bentuk satgas cleaning rumah gitu. Jadi kita datang ke rumah alumni yang kena banjir. Dan itu sangat menarik gitu. Jadi kita jadi hotline ketika ditelepon, nih di rumahnya Kang ini belum dibersihin nih, ayo kita datang gitu kan. Kita datang ngumpul bareng-bareng gitu kan. Sampai dengan di-upgrade lagi di tahun 2020-an, itu Serang sempat hampir banjir karena bendungan itu kan. Itu ada 3 angkatan kalau nggak salah yang beberapa angkatan yang kena. Dan kita upgrade dari adanya tambahan donasi sama adanya tambahan manpower buat cleaning. Nah itu salah satu dampak yang saya rasa gitu. Saya punya keluarga di Cilegon, terutamanya itu alumni-alumni itu. Tapi memang kita nggak berperan bersandingan dengan Haska gitu kan. Saya nggak tahu. Harusnya ketika 2020 lahirnya komisariat wilayah, paling tidak sekali dalam 5 tahun tersebut pimpinan Haska itu datang ke wilayah tersebut, cari siapa ketuanya dan bertanya apa kegiatannya gitu. Itu nggak ada sama sekali. Makanya saya bilang memisahkan antara peran Haska sama alumni. Kalau untuk alumni sangat banyak dampak yang saya terima. Dan perubahannya atau perbaikannya bagaimana gitu kan. Kalau dibilang yang sekarang itu menurut saya cukup guyup ya. Kalau jargonnya adalah guyup, di sini sudah guyup gitu. Tinggal mari kita sama-sama kembangkan. Haska ini harus kembali ke ADART-nya, membina alma mater, membina alumninya gitu kan. Jangan kita kesampingkan hal-hal itu supaya tetap ada dampaknya Haska ini gitu. Itu kalau dari sisi saya. Apa tadi Kang Ano menyampaikan, Kang Dino menyampaikan yang selama ini ya mungkin saya, Kang Mehmet juga merasakan Kang, bahwa ketika kita lulus, yang banyak berperan, yang banyak membantu itu notabene adalah alumni, ya, baik secara personal atau alumni yang berada di satu korporat yang kita masuki kan gitu. Tapi itu kekuatan terbesar kita lulusan Semakbu kan gitu ya. Nah sekarang kita bicara mengenai Haska ya kan gitu. Nah tadi Kang Dino menyampaikan memisahkan mana dampak yang diberikan oleh alumni Semakbu dan mana dampak yang diberikan oleh Haska sebagai organisasi. Itu Kang Dino membedakan. Nah lalu kalau misalkan
mengenai tadi ikatan alumni yang ada di setiap daerah. Tadi kan disampaikan di Cilegon dulu sempat banjir, kemudian alumni-alumni yang ada di komisariat wilayah di sekitar Cilegon itu saling membentuk jalur komunikasi dan melakukan aksi nyata untuk saling membantu minimal terhadap alumni yang terdampak. Begitu juga beberapa tahun yang lalu, kebetulan saya dari Cianjur kan, sempat ada gempa, ya kan? Alumni kita di Cianjur juga banyak dan langsung terdampak. Saya sampai, mohon maaf ya, saya sampaikan, saya diminta oleh teman-teman, ya, oleh teman-teman alumni juga untuk bisa mapping alumni kita yang ada di Cianjur yang terdampak langsung oleh gempa Cianjur itu siapa saja. Lalu alhamdulillah bantuan datang banyak sekali. Saya langsung jadi satgas darurat. Langsung saya cari di mana sampai saya datang ke tenda-tenda pengungsian. Jadi memang warga analis sampai segitunya ikatan persaudaraan kita sebagai alumni Semakbo. Nah, ini yang tentu sudah sangat baik dan harus terus dipupuk dan dikembangkan. Dari sini saya ada satu pertanyaan, Kang. Ya. Mungkin ketika zaman Kang Anom, zaman saya sekolah, Kang Dino, Kang Mehmet, dulu kita itu sekolah. Saat kita belajar seperti biasa belajar, namun banyak sekali momen yang memberikan kesempatan antara siswa dengan alumni itu bertemu, ya kan? Mungkin kalau dulu itu ada namanya Maperta, ada yang namanya Posa, kemudian sekarang kesini menjadi MOS, kemudian sekarang menjadi MPLS. Oke, itu adalah momen di mana siswa Semakbo berkenalan langsung dengan kakaknya lulusan, ya, alumni, sehingga jadi tahu. Kayak misalkan saya angkatan 48 misal, saya menjadi kenal dengan angkatan yang 8 tahun di atas saya, walaupun kita nggak ketemu saat sekolah, tapi saya jadi kenal dan akrab. Ketika kita sudah ketemu di industri, di dunia kerja, itu kita sudah seperti orang yang udah puluhan tahun kita kenal. Bener. Itu kekuatan kita. Sekarang permasalahannya, saya nggak sependapat ini kita sebut masalah ya. Ini adalah perkembangan, ini adalah realita. Ya, kita tahu Semakbo ini sudah sangat baik, sudah sangat menerapkan manajemen ya mungkin ISO, mungkin banyak sekali lah. Karena kita tahu Semakbo adalah SMK vokasi terbaik se-Indonesia. Artinya segala macam sisi administrasi, pengelolaan, tata kelola dan sebagainya sangat berbenah, sangat berbenah. Mungkin salah satu dampaknya adalah semakin berkurangnya momen-momen di mana siswa atau kita sebut mungkin karyawan Semakbo, pegawai Semakbo dengan alumni yang seperti tadi saya sampaikan seperti Posa, Maperta, Porsip dan lain sebagainya. Nah sekarang ini sudah hampir tidak ada gitu ya sekarang. Itu yang menguatkan, karena tadi kan Kang Dino, Kang Anom menyampaikan ya yang saya mendapatkan manfaat dari lulusan itu personal kan gitu ya. Sebetulnya momen-momen itu kan yang menyebabkan manfaat keterikatan ya, rasa keterikatan di antara kita itu begitu kuat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana caranya memupuk kembali, ya, karena di sini banyak sekali yang harus kita rajut, Kang Anom, Kang Dino ya. Kalau saya perhatikan mungkin dari mulai angkatan 50-an pertengahan sampai sekarang itu ada sedikit yang berubah, gitu ya, ada yang berubah. Nah makanya saya pribadi sangat menginginkan banget gitu bahwa rajutan ikatan persaudaraan kita ini semakin melekat, semakin kuat, ya, seperti dulu, gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita bicara mengenai Haska, dan tadi Kang Dino menyampaikan saya membedakan mana Haska, mana alumni. Saya ingin dengar dari Paslon Andin bagaimana formulasinya supaya Haska itu hadir sebagai organisasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota dalam momen apapun, baik itu jenjang karir, pengembangan diri, atau mungkin saya dalam tanda kutip musibah sekalipun, Haska itu hadir sebagai organisasi
juga mengikat bagaimana berkomunikasi dengan hal ini, masalah ini dengan pihak sekolah, pihak Smakbu. Begitu. Silakan. Oke, ya terima kasih Kang Obed. Ini keresahan saya pribadi juga ya, karena zaman berubah. Guru-guru senior kita mungkin 5 tahun ke depan sudah berkurang ya di Smakbu, yang alumni gitu ya maksudnya. Begitupun juga pola silaturahmi yang sudah jauh berbeda dibanding kita dulu. Mungkin kalau zaman saya dan Kang Obed baru lulus itu sebulan sekali bisa nongkrong. Bahasanya nongkrong, silaturahmi lah. Nggak ada tujuan, cuma datang, duduk di DPR, ketemu papat, ketemu guru-guru, nggak sesuai balik. Saat ini memang nggak ada. Itu keresahan saya pribadi. Kalau diizinkan dan saya ditakdirkan menjadi Haska 1 dan Haska 2 bersama Kang Dino, saya akan optimalkan ruang ini. Baik. Bagaimana caranya? Konkretnya sudah pernah kita obrolkan. Ya kebetulan saya kantor dekat ya. Bisa saya seminggu 2 kali 3 kali ngantor di sini. Tapi juga tidak melulu saya pribadi. Saya akan mengundang teman-teman PP, teman-teman alumni yang baru lulus, silahkanlah magang di sini. Silahkan membuat ruangan ini menjadi co-working space, ruangan untuk mencari lowongan kerja di sini. Datanglah semau kalian sesuai dengan peraturan yang ada di Smakbu. Punten nih, kalau dulu kan ya kita bisa ngerokok di mana aja, kalau sekarang mah nggak bisa. Gitu. Kita tetap mengikuti peraturan. Karena yang dibutuhkan sebetulnya satu kan, eksistensi Haska secara fisik di lingkungan Smakbu. Di mana nanti guru-guru senior Smakbu kita, alumni Smakbu kita itu sudah purna. Siapa lagi yang bisa meneruskan cara komunikasi seperti ini ya kita. Nggak mungkin lah kita memaksakan yang sudah senior, yang sudah pensiun bisa ngajar lagi, nggak bisa, karena regulasi sudah seperti itu. Nggak mungkin kita menabrak regulasi. Yang nggak bisa juga kita mewajibkan misalnya semua pengurus Haska datang setiap bulan, nggak bisa juga. Nah, tapi kalau saya diizinkan, saya akan ngantor di sini seminggu minimal 2 kali 3 kali bisa. Baik. Dan ini akan saya buat menjadi ruang terbuka untuk alumni. Silahkan siapapun yang mau masuk ke sini, silahkan, entah mencari lowongan, hanya sekedar ngobrol-ngobrol, hanya ingin melepas kangen dengan atau pengen tahu suasana Smakbu, silahkan aja, bebas. Nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki, pola keterhadiran Haska di lingkungan Smakbu. Nanti masalah atributnya, kayaknya bisa nih dibuat jadi tempat ngopi, kita bikin coffee shop, silakan. Kita sediakan wadahnya koperasi. Bikinlah warmindo mungkin di sebelah. Nggak ada masalah kan, selama Sekarang belum ada kantin Kang di Smakbu. warmindo bisa jadi bisnis baru kan. Silakan yang bisa berkolaborasi. Apakah nanti dari koperasi karyawan dengan koperasi Haska, yang penting satu, tidak melanggar regulasi, tidak mengurangi frekuensi kehadiran kita di sini. Baik. Selama itu bermanfaat, gas, nggak ada masalah. Tinggal nanti kebutuhannya apa nih? Kalau yang senior mungkin pengen reunian di sini, ya mangga, silakan. Kita bikin mudah saja, nggak usah perlu misalnya minta izin ke siapa, ketua dan lain sebagainya. Kita tinggal ber-MOU saja kepada pihak sekolah, tolong dibuka keperluan ruangan Haska ini menjadi kebutuhan alumni secara luas. Apapun yang dibutuhkan alumni, silakan ke sini. Itu yang pertama yang bisa saya lakukan. Terus yang kedua, kita harus menghadirkan alumni sesering mungkin ke Smakbu. Caranya banyak. Saya pribadi udah beberapa kali diundang sebagai guru tamu, itu salah satu contoh. Tapi itu kan sifatnya personal. Haska harus memfasilitasi itu. Entah nanti bikin salah satu event sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kita ngobrol dengan pihak sekolah. Nggak usah yang formal-formal lah, hanya bertanya apa nih sekolah butuh apa. Oh butuh tempat PKL, silahkan kolaborasi dengan kita. Hanya sebenarnya butuh datang sih Kang. Butuh datang saja. Nah yang menggerakkan untuk datang ini nih yang harus difasilitasi oleh Haska. Menurut saya seperti itu. Kang Dino? Kalau dari saya, sebenarnya saya 58 tuh angkatan saya pribadi. Beberapa kali mencoba untuk bukan beberapa kali ya, malah memang kita berkolaborasi dengan di 2018 itu pertama kali kita bikin event
kumpul-kumpul setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun bekerja, kita kumpul, kita bikin event, kita undang guru-guru Semakbo, guru-guru yang waktu itu masih, insya Allah masih lengkap dulu tuh, Papap, Bu Nina, Pak Yudi, Bu Ami, semua kita coba undang. Dan event itu yang menjadi penggeraknya adalah adik-adik kelas. Jadi kita minta 61, 60, 62 buat merunning event itu. Jadi kita punya dana, kita punya konsep, tolong di running. Jadi mereka merunning event angkatan saya. Itu 2018. Kemudian naik lagi di 2023 kemarin. Di 2023 kemarin kan ada 2020 vakum, agak kesulitan tuh buat masuk ke Semakbo gitu kan. Di 2023 kita mencoba untuk bikin event angkatan lagi. Cuman ditambah ada charity, ada super sport, sama ada kegiatan khusus untuk di anak-anak 58. Yang charity ini kita melibatkan rekan-rekan dari PP Semakbo. Kita kolaborasi untuk membangun charity dan membangun legacy di salah satu yayasan tunanetra di daerah Ciampea gitu kan. Itu kita kolaborasikan antara PP Semakbo dengan angkatan 58. Dan di situ juga sebagai tempat sharing dan lain-lain yang kita lakukan. Terus di Super Sport kita menggunakan GSG. Kita izin menggunakan GSG untuk membuat event untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kita buatkan event senam ponfit, kita undang dari semua angkatan, sebenarnya kita sebar ke semua angkatan. Itu termasuknya banyak dari angkatan 56, 57, 58, 59, 60, 61. Itu ikut partisipasi di situ dan bahkan adik-adik kelas juga ikut partisipasi di situ sebagai pesertanya gitu kan. Yeah. Dan terus badminton kita juga undang adik-adik kelas untuk jadi pesertanya. Terus kemudian charity itu naik lagi 2024 kemarin kita bikin lagi legacy yang sama. Kita kerjasama sama PP Semakbo yang sekarang yang mungkin ini bagian ini dia, ya kan? Kerjasama sama mereka, kita pinjem GSG, kita undang yayasan yang tadinya kita kumpulin waktu pertama kali di luar, kita bawa ke dalam GSG. Di situ kita bikin interaksi sama mereka dan itu audiensinya juga dari angkatan 50-an sampai 59 juga ada beberapa yang kontribusi. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa juga kita improve gitu loh. Apa yang bisa kita bangun di sini nggak semerta-merta cuma tentang MOS gitu kan. Iya. Kalaupun kita bilang MOS itu sangat melekat, sangat gitu kan. Tapi memang perkembangan zamannya sudah mulai berbeda gitu. Kalau kolaborasi tentang MOS, mungkin kita bisa juga kolaborasi yang lain gitu kan. Yang menyerupai lah gitu. Kalau misalnya dulu MOS, saya masih ingat ada juga Kang Mehmet gitu kan datang tiba-tiba marah-marahin semua orang gitu kan. Ya, itu kan Kang Mehmet. itu suatu hal yang melekat gitu kan ke kita gitu. Karena sekarang zamannya sudah berbeda, artinya perlu improving gitu. Kalau kita mau tetap masuk di MOS, berarti kita improve apa yang bisa kita lakukan di MOS gitu kan untuk adik-adik kita. Seperti itu. Nah, itu penting sekali kehadiran yang tadi Kang Anam bilang. Bahkan dulu ya kita sebutnya Garuda ya. Kalau di angkatan saya kita nyebutnya Garuda. Garuda itu yang mungkin ruangan yang kalau siapa aja masuk ya silakan gitu kan. Mau nongkrong di depannya silakan. Yang mungkin Haska sekretariat ini bisa seperti itu. Ya mau tidur di sini juga silakan. Dulu kan zaman kita sekolah di Semakbo tuh mau tiba-tiba nggak pulang, tidurnya di Garuda, tahu-tahu udah masuk sekolah gitu kan. Yang seperti itu yang mungkin harusnya ditumbuhin lagi gitu kan di sini. Itu berarti kan yang terjadi dulu. Tanpa mengurangi semangat dan tujuannya, kita akan Kang Anom sama Kang Dino akan mencoba menginisiasikan lagi itu tanpa menabrak regulasi yang berlaku di Semakbo. Begitu ya? Betul. Baik, menarik sekali warga analis. Jadi nanti ketika misalkan ya Kang Anom dan Kang Dino ini nanti terpilih, yang kami tangkap dan mudah-mudahan warga analis juga menangkap hal yang sama. Mereka ini akan membawa suasana yang dulu pernah hadir di antara kita. Bukan membawa cerita lama, ya kan? Tapi akan membawa suasana yang kembali hangat. Baik itu sesama alumni, siswa, maupun guru dan karyawan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kita tidak bisa selalu harus berkata, oh ini ada guru alumni, ini guru non-alumni. Semua guru adalah orang tua kita. Saya kira kita semua sepakat. Nah, kita harus memperlakukan semua guru kita dengan penuh hormat.
Gitu. Orang tua kita itu semua. Mungkin kalau dengan saya, dengan Kang Ano, mungkin ada sebagian guru yang usianya mungkin seumur atau di bawah, tetapi itu adalah guru. Ya. Yang mana saya pribadi atau mungkin teman-teman akan di sini merasa ya ini ada orang tua kita. Artinya kita hadir kembali ke rumah. Ya. Semakbo ini adalah rumah. Ya, kita kembali hadir ke rumah. Kita sapa orang tua kita. Ya. Kita sapa adik-adik kita. Ya kan, dengan membawa kehangatan, dengan membawa suasana persaudaraan yang sama, itu kan, supaya ikatan alumni yang begitu erat akan kembali menjadi erat, yang semuanya itu dimotori oleh Haska di dalamnya. Amin. Nah, Kang Mehmet, Ya. Kang Anom dan Kang Dino, ini mungkin pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita tutup, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi ya, Ini kalau dilanjutin 5 jam juga. Gimana organisasi? pertanyaan terakhir. Kang Anom itu sebagai entrepreneur sekarang, Kang Dino sebagai berkarir ya, karyawan di Cilegon. Ketika nanti jika terpilih dipercaya menjadi Haska, akan menjalankan Haska dengan segala macam visi misinya, dengan segala macam harapan-harapannya. Yang kita tahu itu tidak bisa dicapai dengan effort setengah-setengah. Ya. Karena kita tahu menjadi pengurus Haska itu adalah panggilan. Ya, panggilan untuk mau kembali hadir ke rumah, mau kembali hadir mengurusi organisasi. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin harus memberikan effort yang lebih dibandingkan dengan alumni-alumni lain yang bukan ketua atau wakil ketua atau pengurus Haska. Nah, saya mau tanya ke Kang Andin, ya, sekali lagi saya mau tanya sama Kang Andin, setuju atau tidak kalau menjadi pengurus Haska atau menjalankan Haska ini cukup dengan sisa tenaga, sisa waktu? Oke. Saya termasuk yang kurang setuju. Oke. Karena faktanya memang seperti itu. Tapi sebetulnya waktu itu bisa kita usahakan. Baik. Karena perspektif saya sebagai entrepreneur tadi ya. Iya. Mungkin untuk yang bekerja akan berbeda. Nanti kita dengar sendiri dengan Ya. Kang Dino. Keterbatasan ada. Tapi soal sisa waktu bukan sisa menurut saya ya. Waktu yang kita optimalkan. Baik. Seperti saat inilah. Teman-teman juga semua, saya rasa ini bukan sisa waktunya. Tapi waktu yang dikorbankan. Dan selalu ada skala prioritas menurut saya. Tinggal kita meletakkan Haska ini di prioritas berapa. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya itu nggak bisa disamakan. Ya. Saya dengan Kang Dino pasti berbeda. Saya dengan Kang Obed pasti berbeda. Tapi saya kurang setuju Oke. dengan sisa waktu. Walaupun faktanya yang terjadi kita beraktivitas di waktu luang kita gitu ya. Baik. Tapi itu bukan sisa waktu. Waktu yang kita ciptakan untuk meluangkan waktu demi Haska. Baik. Nah, sebelum ke Kang Dino, saya mau jawab menyusul pertanyaan dari Kang Anom. Kalau Kang Anom nanti terpilih menjadi Haska 1, Haska akan berada di prioritas nomor berapa? Oke. Ada bunyi. Oke, sorry. Oke. Saya harus jujur ya. Prioritas pertama keluarga. Oke. Prioritas kedua bisnis. Oke. Prioritas ketiga sosial. Oke. Sosial tentunya di sini ada macam-macam karena aktivitas sosial bukan hanya di Haska, ada di AK juga, ada di paguyuban klaster juga dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi kalau misalkan dengan segala macam aktivitas dari Kang Anom dan lain sebagainya, maka Haska akan tetap berada dalam prioritas, Ya. namun bukan menjadi sisa-sisa dari waktu atau tenaga selama masih dalam rencana Ya. yang sudah terjadwal dan lain sebagainya akan diprioritaskan. Ya. Seperti itu ya Kang Anom. Oke. Kang Dino. Kalau lagi Kang Dino dari Cilegon ya Kang Mehmet ya. Oke, gimana? Kalau dari saya pertama, entah kenapa ya, yang seperti ini nih membahagiakan saya. Oke. Jadi saya suka gitu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi ini adalah salah satu kalau orang hobinya adalah apa namanya badminton dan lain-lain. Nah ini adalah salah satu cara saya buat bahagia, yaitu berorganisasi. Terlepas dari itu,
kalau kita bicara tadi tentang point of view dari saya seorang pekerja tentang waktu sisa, setuju sama Kang Anum. Waktu sisa buat apa gitu kan? Bukan waktu sisa, tapi benar kita memporsikan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Iya. Artinya, saya pun di sana juga bekerja shift gitu kan. Ketika pekerjaan saya bisa diporsikan, bisa diatur, bisa dischedule-kan, ya kita tinggal diatur gitu kan. Iya. Seperti itu. Dan yang paling penting dari saya maju ini adalah modal terbesar saya cuma satu. Istri meridoi. Ketika istri saya ridho, dia suruh saya buat berangkat kemanapun, saya berangkat. Baik. Itu yang paling penting. Karena kalau itu nggak diridoi, saya nggak akan duduk di sini. Oke. Itu yang paling penting. Ketika dia bilang, mangga, silakan. Yang penting amanah. Baik. Siap saya. Saya mau disuruh apapun sama istri saya siap. Siap. Ya. Tapi bukan suami takut istri dong. Iya. Oke, kenapa Kang Mehmet saya harus tanyakan? Benar. Beliau-beliau ini nantinya tuh akan jadi kepala Ya. yang akan membawahi kabinetnya, Betul. pengurusnya. Betul. Kita harus dengar Betul. dari mereka langsung, ya. Haska itu ada di mana? Dan Karena rasanya 5 betul, tahun. betul. Karena ini 5 tahun. Kalau pimpinannya itu sudah punya satu statement, anak buah atau kabinetnya akan mengikuti. Betul. Seperti itu ya. 1000 kambing kalau kepalanya harimau itu jadi harimau semua. Setuju ya? Nah, ini udah kita dengar nih warga analis bagaimana Kang Anom, Kang Dino memposisikan Haska 5 tahun ke depan jika beliau-beliau ini terpilih. Ya. Oke, mungkin karena kita dibatasi oleh durasi, Kang Mehmet, Betul. apa namanya, Kang Anom, Kang Dino, ya, Paslon Andin, kami ucapkan terima kasih sudah hadir ya dalam podcast ini. Podcast ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih luas Ya. untuk pemilih ya, Ya. Untuk pemilih perwakilan angkatan dan untuk seluruh alumni Semakbo, siswa Semakbo, guru-guru Semakbo dan lain sebagainya. Walaupun yang memiliki hak suara itu hanya perwakilan angkatan di Kongres, tetapi silakan jika angkatan-angkatan teman-teman, Akang Teteh, warga analis yang setelah membaca podcast ini, melihat podcast ini, ternyata oh kami ingin menentukan pilihan ke paslon yang ini atau yang ini, silakan sampaikan dukungan Akang Teteh melalui perwakilan angkatannya supaya disampaikan pada saat pemilihan dan penetapan ketua umum Haska tanggal 21 September di saat Kongres Haska untuk ketua umum dan wakil ketua umum Haska periode 2025-2030. Kita akan ucapkan terima kasih Kang Mehmet. Podcast ini bisa terselenggara. Sama siapa aja Kang? Oke, di sini kita ada tim gabungan multimedia dari Semakbo, ya. Terima kasih. Kemudian dari kami panitia Kongres Lustrum. Ya. Kemudian acara ini juga disponsori oleh Industri Susu Alam Murni. Kemudian ada PT Berka Niaga Medika. Kemudian ada Intertech. Kemudian ada Green Team dari PT Trusul Unggul Teknusa. Kemudian ada Sislem. Kemudian ada Cakrawala Bina Instrumen. Sebelum kita tutup, Kang Mehmet, saya pengen dengerin, kita semua warga analis pengen dengerin closing statement dari pasangan Andin. Silakan. Bisik jargon nih. Oke, kita dengerin. Kita closing statementnya sederhana saja. Pastikan teman-teman warga analis ini bersuara menentukan pilihannya melalui angkatan, karena ya inilah bentuk paling sederhana interaksi kita sebagai alumni KHSK. Yang insya Allah ya kalau kita terpilih nanti tolong juga kami dikawal. Kita akan berusaha seamanah mungkin, sebaik mungkin dalam rangka membesarkan HASK. Itu saja. Demikian, terima kasih Kang Mehmet, Kang Dino, segenap tim yang bertugas, juga sponsor yang membantu sehingga kesempatan ini berlangsung. Kami ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan yang sangat baik supaya kami lebih dikenal, gitu ya. Dan satu jargon dari kita, gimana? Oke, warga analis kita dengarkan jargon dari pasangan Andin. Anom Dino untuk Haska bersinergi.